Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari akan perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Pilihan yang Menentukan Nasib. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu yang sudah boleh kami nikmati dalam hidup kami. Kami datang untuk merenungkan firman-Mu yang khususnya tentang pilihan yang menentukan nasib. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami akan kehendak Engkau. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk melihat setiap pilihan dalam hidup ini melalui perspektif-Mu. Ajarkan kami untuk memilih jalan yang berkenan di hadapan-Mu, jalan yang membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber hikmat dan kebenaran. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam setiap detik kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam pilihan yang tidak hanya mempengaruhi hidup kita hari ini, tetapi juga dapat menentukan nasib kita di masa yang akan datang. Renungan ini hadir sebagai sebuah refleksi tentang betapa pentingnya pilihan-pilihan yang kita buat, terutama dalam cara pandang iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Pilihan yang menentukan nasib bukan sekedar tema, melainkan sebuah pengingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi jangka panjang, bahkan beberapa hal bersifat abadi. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Oleh karena itu, melalui renungan ini kita diajak untuk merenungkan kembali pilihan-pilihan hidup kita. Apakah sudah selaras dengan kehendak Tuhan atau justru malah menjauhi akan rencana Tuhan yang baik bagi hidup kita? Semoga melalui renungan ini kita dapat menjadi pencerahan dan penguatan bagi kita semua agar dalam setiap langkah hidup kita senantiasa mengandalkan hikmat dan juga tuntunan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk membuat pilihan-pilihan yang tidak hanya membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, tetapi juga memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan ini ada banyak pilihan yang sering harus kita pilih dengan hati-hati. Namun tidak ada pilihan yang lebih penting dan berdampak kekal daripada keputusan kita untuk percaya atau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa iman dalam Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mari kita baca Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudaraku, Yohanes pasal 3 ayat 18 yang sudah kita baca
adalah ayat yang sangat penting dalam Alkitab karena menyoroti dua realitas yang saling bertolak belakang, keselamatan dan penghukuman. Ayat ini berkata, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Melalui ayat ini kita diajak untuk merenungkan makna iman, anugerah, dan tanggung jawab manusia dalam merespon kasih karunia Allah. Mari kita merenungkan lebih dalam lagi akan ayat ini. Yang pertama, anugerah keselamatan bagi yang percaya. Ayat ini dimulai dengan kabar baik yang berkata, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum." Ini adalah janji yang penuh dengan pengharapan. Allah tidak menghendaki hidup kita menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, adalah kunci untuk menerima keselamatan ini. Iman bukan sekedar percaya secara intelektual, tetapi melibatkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka yang percaya, hukuman dosa telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini adalah wujud kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Yang kedua, realitas penghukuman bagi yang tidak percaya. Di sisi lain, ayat ini juga menyatakan realitas yang begitu serius. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kata "telah" menunjukkan bahwa penghukuman bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di masa yang akan datang, tetapi sudah menjadi kenyataan saat seseorang menolak untuk percaya kepada Yesus. Penolakan terhadap Kristus berarti menolak anugerah keselamatan yang telah disediakan Allah. Ini adalah pilihan yang tragis karena manusia sebenarnya sudah berada dalam keadaan yang terhilang akibat dari dosa. Tanpa Kristus, manusia akan tetap berada di bawah kutuk dosa, terpisah dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Yang ketiga, pentingnya percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain yang olehnya kita ini dapat diselamatkan. Hal ini mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah karya Allah semata, bukan dari hasil usaha manusia, bukan hasil dari kebaikan manusia, kesalehan manusia, amal budi baik manusia. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri apapun usaha yang kita lakukan melalui perbuatan baik, melalui ritual, atau menjalani agama dengan sebaik-baiknya. Hanya melalui iman dalam nama Yesus Kristus, kita dapat dibenarkan dan diterima oleh Allah. Saudaraku, Yohanes pasal 3 ayat 18 mengajak kita untuk merenungkan beberapa pertanyaan yang penting. Di manakah posisi kita saat ini?
Apakah kita sudah percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan yang Dia tawarkan? Ataukah kita masih menolaknya sehingga tetap berada di bawah hukuman? Jika kita sudah percaya, mari kita bersyukur dan hidup sebagai orang yang telah dibebaskan dari hukuman dosa. Jika kita belum percaya dengan segenap hati kita, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang percaya, kita ini juga dipanggil untuk membagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Banyak orang di sekitar kita hidupnya masih hidup dalam kegelapan dan belum mengenal akan kasih Kristus. Melalui hidup kita, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, mari menjadi saksi yang memberitakan keselamatan dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu, berbagai upaya dilakukan oleh banyak orang. Ada yang berani menempuh cara-cara yang tidak wajar dan juga tidak halal. Semisal mencuri, melakukan korupsi, melakukan kejahatan, merampok, menindas orang lain. Ada pula yang melakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan prosedur, bekerja dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Bila uang sudah terkumpul, barulah ia membeli sesuatu yang dia inginkan. Tetapi ada pula orang yang mendapatkan sesuatu yang berharga secara gratis atau pemberian cuma-cuma dari orang lain. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 adalah salah satu ayat yang sangat penting dalam kekristenan karena mengingatkan kita tentang hakikat keselamatan yang sejati. Mungkin kita memperoleh keselamatan dengan hanya berbuat baik saja. Apakah hal itu sepadan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat atau cukup menebus dosa-dosa kita? Sampai kapanpun kita ini tidak akan pernah bisa melunasi hutang dosa kita melalui usaha kita sendiri. Apalagi menempuhnya dengan cara yang tidak baik. Mustahil manusia itu dapat diselamatkan. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan manusia dari dosa hanya diperoleh melalui pemberian secara cuma-cuma atau kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada beberapa poin penting tentang Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ini. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah Allah. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan kita bukanlah sesuatu yang bisa kita peroleh dengan usaha atau kekuatan kita sendiri. Keselamatan adalah kasih karunia atau anugerah dari Allah. Artinya, kita diselamatkan bukan karena kita ini layak atau cukup baik, tetapi sesungguhnya karena kebaikan dan kemurahan hati Allah pada kita. Ini adalah kabar baik bagi kita semua, karena kita tidak perlu membebani diri kita dengan tuntutan akan kesempurnaan hidup
yang mustahil dapat dicapai oleh manusia manapun. Allah dalam kasih-Nya telah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma kepada umat manusia yang mau menerima dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, iman sebagai sarana, bukan sumber. Keselamatan kita terjadi oleh iman, tetapi iman itu sendiri bukanlah sumber keselamatan. Iman hanyalah suatu sarana yang memungkinkan kita menerima anugerah keselamatan dari Allah. Iman bukanlah prestasi atau pencapaian kita, melainkan suatu respon kita terhadap kasih karunia Allah yang telah bekerja lebih dahulu dalam hidup kita. Iman adalah keyakinan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan yang memungkinkan kita menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bukan hasil usaha atau pekerjaan kita. Poin ini sangat penting untuk diingat. Keselamatan itu bukan hasil usaha atau pekerjaan kita. Seringkali kita ini terjebak dalam pemikiran bahwa kita itu harus berbuat baik, rajin beribadah, atau melakukan hal-hal tertentu untuk mendapatkan keselamatan. Namun ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah, pemberian, kemurahan dari Allah, bukan dari hasil pekerjaan kita atau usaha kita. Ini berarti tidak ada yang bisa kita banggakan atau kita andalkan dari diri kita sendiri. Semuanya itu, semua kemuliaan itu hanyalah bagi Allah semata. Yang keempat, jangan memegahkan diri. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak memegahkan diri. Keselamatan adalah murni karya Allah, bukan prestasi manusia. Jika kita menyadari bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kita ini harus hidup dengan rendah hati, bersyukur, dan siap melayani sesama sebagai ungkapan syukur atas anugerah yang telah kita terima. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan hari ini mengingatkan kita akan betapa seriusnya masalah dosa dan betapa besarnya kasih Allah yang menyediakan jalan keluar melalui Yesus Kristus. Mari kita merespon anugerah ini dengan iman yang sungguh-sungguh dan hidup yang berkenan kepadanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, Engkau telah memberikan kami kebebasan untuk memilih percaya atau tidak percaya. Namun kami menyadari bahwa pilihan ini bukanlah sekedar pilihan yang biasa, melainkan pilihan yang akan menentukan nasib kekekalan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan iman kepada kami, sehingga kami dapat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, teguhkanlah iman kami setiap hari. Ketika keraguan datang,
Ingatkanlah kami akan kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau nyatakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika dunia menawarkan jalan-jalan lain yang seolah-olah menjanjikan kebahagiaan, tuntunlah kami untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang masih ragu atau belum mengenal Yesus. Bukalah mata hati mereka, agar mereka dapat melihat kebenaran-Mu dan mengalami kasih-Mu yang menyelamatkan. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu untuk menjadi terang dan garam dunia, membawa lebih banyak jiwa datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia, bahkan ketika kami tidak setia. Kami percaya bahwa hanya dalam nama Yesus Kristus ada harapan, ada damai sejahtera, dan ada hidup yang kekal. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, percaya bahwa Engkau memegang nasib kekal kami dengan penuh kasih dan kuasa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal pekerjaan, soal hutang piutang, soal tempat tinggal, soal kerinduannya memiliki jodoh dan memiliki anak, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat
yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, pilihan untuk percaya atau tidak percaya bukanlah sekedar keputusan biasa, melainkan penentuan akan nasib kekal kita. Iman dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang diberikan oleh Bapa di surga. Marilah kita dengan rendah hati, membuka hati, menerima kasih karunia-Nya, dan berpegang teguh pada janji keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.